Jawa Tengah kisaran tahun 1994. Pada suatu sore. "Dikirim besok pagi saja, Tole," kata seorang ibu kepada anaknya yang sedang menali 3 ekor kambing di atas mobil baknya. Ia adalah Jono, pemuda lajang 25 tahun yang memang berprofesi sebagai peternak kambing. "Tanggung, Bu, biar cepat selesai. Lagian orangnya juga minta dikirim hari ini," jawab Jono seraya menaikkan beberapa ikat rumput. Sang ibu tampak hanya menghela nafasnya yang mana segera ditanggapi oleh Jono dengan kata, "Tenang, Bu, dekat ini kok, paling nggak sampai 1 jam saya juga sudah balik lagi," kata Jono. Setelah semuanya selesai, Jono pun masuk ke dalam rumah, beristirahat sejenak sembari menghabiskan sebatang rokok dan sisa kopinya. Dan sekitar 15 menit kemudian, ia pun bersiap untuk berangkat mengirim kambing-kambing itu. Berpamitan kepada ibunya yang lagi-lagi mengingatkan Jono. "Hati-hati, Yole, ini sudah hampir jam 5. Pokoknya nanti kalau di jalan ketemu maghrib, kamu melipir dulu," pesan ibunya. "Siap, Bu, siap," jawab Jono sambil mencium tangan ibunya dan setelah itu beranjak menuju ke mobilnya. Sang ibu mengantar sampai ke depan pintu dengan perasaan yang sebenarnya sudah tidak enak. Namun, rasa itu pun tertepis saat melihat Jono yang tampak bersemangat. "Hati-hati," kata sang ibu yang dibalas oleh Jono dengan suara klakson mobilnya. Hingga akhirnya sore itu Jono pun berangkat, tanpa ia sadari bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari yang bahkan tidak pernah akan ia lupakan seumur hidupnya. Kejadian bermula sekitar hampir setengah perjalanan. Saat itu, Jono mau tak mau harus menepi karena mobilnya mengalami pecah ban. "Tuh, ada-ada saja," gerutunya. Untungnya saat itu Jono tidak sedang dalam kecepatan tinggi. Jono pun turun dari mobilnya, sembari membawa dongkrak dan berbagai kunci. Dengan sedikit terburu-buru, Jono pun mulai mengganti ban mobilnya. Bersamaan dengan matahari yang mulai merendah, ia seperti baru sadar kalau dirinya tengah berada di Pakopen. Pakopen yaitu julukan untuk jalan aspal yang membelah perkebunan kopi itu. Sekejap sempat tersirat dalam benaknya yang sedikit menyesal kenapa tadi ia tidak menuruti pesan ibunya. "Hah," ungkapnya. Lagi pula sudah terlanjur juga. Langit pun kian menggelap, tersusul oleh suara jangkrik yang mulai berseru sebagai pertanda bahwa petang sudah hampir datang. Kambing-kambing yang semula diam tiba-tiba juga saling mengembek, membuat Jono mulai tolah-toleh, tak nyaman dan merasa seperti diawasi. Roda pun akhirnya terpasang. Jono segera melanjutkan perjalanan. Ia pun tampak sedikit memijak gasnya agar segera keluar dari jalan Pakopen itu. Hingga akhirnya, tak lama kemudian ia pun merasa sedikit tenang setelah melihat satu cahaya terang dari lampu jalan setelah ia keluar dari jalan kebun kopi itu. Kali ini, langit sudah benar-benar gelap, dan Jono pun kembali mengurangi lajunya. Di titik ini, sebenarnya Jono sudah merasa sedikit janggal. Pasalnya sedari tadi ia sama sekali tidak berpapasan dengan satu kendaraan pun. Hingga akhirnya ia pun tertegun ketika tanpa sengaja memeriksa kalender di dashboard mobilnya, yang menunjukkan bahwa sekarang adalah hari Kamis Wage, dan itu berarti bahwa besok adalah Jumat Kliwon. "Walah, pantes ternyata sekarang malam Jumat Kliwon toh," kata Jono yang menjadikan hal itu alasan mengapa jalan yang ia lewati terlampau sepi. Tapi anggapan itu segera patah ketika Jono mendapati tukang becak kayu berada sekitar mungkin 40 meter di depannya. "Wah, ampun, berani sekali," kata Jono melihat tukang becak itu. Mendapati itu, Jono pun mendekati becak itu, mengekor dan berjalan pelan di belakangnya, bermaksud untuk membantu menerangi jalan becak itu. Tapi baru beberapa saat ia berada di belakangnya, tukang becak itu tiba-tiba menoleh dan mengisyaratkan dengan lambaian tangannya, meminta Jono agar mendahuluinya saja. "Oh, gimana sih?
Jalannya gelap begini, batin Jono setelah menerima isyarat dari tukang becak itu. Aneh sampean pak, kata Jono dalam hati sembari menyalipnya dengan pelan. Jono pun akhirnya memulai mendahului becak itu. Tapi apa yang ia dapati setelahnya sungguh tak pernah ia sangka. Jono yang saat itu refleks memandang becak itu terkejut bukan main ketika ia melihat apa yang becak itu bawa. Lebih tepatnya, apa yang menjadi penumpangnya. Jono melihat pocong yang sedang duduk meringkuk di kursi penumpang. Astagfirullah, Jono berteriak sembari menginjak gasnya dalam-dalam dan melaju dengan kencang. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, apa itu tadi? Ucap Jono dalam kursi kemudi. Seperti tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya, tapi beruntung dalam kepanikan itu, Jono tiba-tiba ingat pesan dari ibunya tadi. Jono pun mencoba untuk mengatur nafasnya, mengurangi laju mobilnya, sembari terus mengucap doa. Hingga ketakutan itu pun akhirnya benar-benar terurai ketika ia melihat cahaya lampu remang dari sebuah warung di pinggir jalan. Tanpa ragu-ragu, ia pun memutuskan untuk menepi dan berhenti di warung itu. Kopi satu, Bu, ucap Jono kepada seorang wanita parubaya pemilik warung itu. Nggih, Mas, jawab si pemilik warung sembari tersenyum dan memandang Jono dengan tatapan sayu. Di warung itu ada 3 orang, yakni ibu pemilik warung, Jono sendiri, dan seorang pria tua yang duduk di bangku paling ujung. Matanya seperti menatap tajam ke arah Jono, hingga Jono yang sungkan pun menyapanya dengan senyuman tipis, yang segera disambut oleh pria tua itu dengan mengangguk sembari berkata, "Dari mana dan mau kemana kamu, nak?" Katanya dengan nada yang sedikit kaku. "Oh, dari Kebayan, Pak. Mau ngantar kambing ke Alas Randu," jawab Jono sedikit gugup. Senyum Pak Tua pun seketika memekar mendengar jawaban Jono, karena ternyata ia juga warga Alas Randu. "Walah, saya juga ini anak kesana loh, Mas. Memangnya kambing itu mau diantar ke tempat siapa?" ujar bapak tua itu yang ternyata adalah warga desa Alas Randu. "Oh, saestu, Pak. Bener, Pak. Kebetulan sekali ya. Oh iya, kambing-kambing itu adalah pesanan Pak Kamto. Apakah jenengan paham dengan beliau, Pak Kamto?" jawab Jono dengan suasana hatinya yang sepertinya sudah sedikit membaik. Dan bersama dengan kopi panas pesanan Jono yang sudah siap di meja, mereka pun, Jono dan Pak Tua, mulai terlihat saling berbincang. Yang mana setelah beberapa saat mengobrol, tiba-tiba Pak Tua itu pun menawarkan diri untuk menemani Jono menuju Alas Randu. Jono tentu saja berkenan dengan permintaan itu. Bahkan ia justru berterima kasih karena ada yang mau menemaninya menuju desa Alas Randu. "Oh iya, siap Pak. Malah kebetulan sekali itu, saya jadi ada temannya," kata Jono yang kembali ditanggapi oleh Pak Tua itu dengan berkata, "Tapi masih jauh ya, Mas. Tapi kalau ingin yang lebih dekat bisa lewat jalur alternatif saja," kata bapak-bapak tua itu yang kali ini disela oleh pemilik warung. "Betul sekali, Mas. Mending lewat jalan alternatif saja. Selisihnya bisa 15 menitan loh kalau penjenengan lewat jalan besar," kata si ibu-ibu pemilik warung. "Oh, iya, tanggap Jono angguk menggumam. Jono pun kembali menikmati kopinya sembari mengobrol kecil dengan Pak Tua dan juga ibu-ibu pemilik warung. Seperti ada yang aneh, batin Jono disela obrolan itu. Ia seperti merasakan keanehan kepada Pak Tua dan ibu pemilik warung. Namun, hal itu sulit dijelaskan. Tipis dan hanya intuisinya lah yang bisa merasakan keanehan itu. Mungkin hanya perasaan saya saja," tepis Jono yang menganggap rasa itu adalah akibat dari sisa ketakutannya ketika melihat pocong yang di atas becak tadi. Menit demi menit pun berlalu, hingga menuju sesapan terakhir pada kopinya. "Bagaimana kalau kita berangkat sekarang, Pak?" kata Jono yang langsung diiyakan oleh Pak Tua itu. Hingga singkatnya, berangkatlah mereka menuju ke desa Alas Randu. Mobil pun kembali berjalan.
dengan Jono yang kini ditemani oleh Pak Tua, orang asing yang bahkan belum ia ketahui namanya. Mereka berjalan landai, tak kencang dan tak begitu lambat. Sampai akhirnya, sesuai saran dari Pak Tua, mereka memotong jalan. "Itu Mas, belok terus masuk ke jalan itu," kata Pak Tua sembari menunjuk ke arah sebuah gapura putih beberapa meter di depan mereka. Mobil pun memasuki gapura itu, berjalan di atas jalanan batu yang gelap dan sama sekali tak ada penerangan. Hampir 1 kilometer sepanjang jalan yang Jono lihat, di kanan kirinya hanya ada pepohonan randu yang besar. "Apakah ini masih jauh, Pak?" tanya Jono kepada Pak Tua itu. "Tidak Mas, dekat kok, tidak jauh lagi," jawab Pak Tua sembari melepas mantelnya, yang kini membuat Jono sedikit heran saat melihat baju yang dikenakan oleh Pak Tua. Dan kalau boleh digambarkan, Pak Tua itu memakai kemeja coklat, mirip seragam PNS. Secara tak sengaja, Jono sempat melihat pin nama dari kemeja yang Pak Tua kenakan, dan pin nama itu bertuliskan nama Bondan. Wah, jangan-jangan beliau ini memang orang yang kurang waras, batin Jono saat itu. Dan disinilah, waktu inilah, keganjilan dimulai. Bagai cenayang, Pak Tua seakan tahu apa yang baru saja dibatinkan oleh Jono saat itu, karena tiba-tiba saja Pak Tua itu berkata, "Tenang Mas, aku iki wong waras." "Tenang saja," kata Pak Tua sembari senyum ke arah Jono. Tentu saja Jono terkejut. Apa mungkin dia tahu yang barusan saya pikir batinkan?" kata Jono dalam hatinya lagi. Hingga setelah itu, Jono yang keki pun menanggapinya dengan canggung. Hehehe, tawa lirih Jono sembari tersenyum kecut, yang untungnya kecanggungan itu pun segera teralihkan oleh temaram cahaya-cahaya yang terang terlihat dari kejauhan. "Nah, itu sudah hampir sampai," kata Pak Tua sembari menunjuk ke arah depan. Jono pun merasa lega. Tak lama kemudian, masuklah mereka di sebuah gapura yang bertuliskan Alas Randu. Tapi tak butuh waktu lama, Jono kini mengernyitkan dahi. Pasalnya, bukan perkampungan yang ia dapati setelah masuk gapura itu, melainkan keramaian pasar tradisional dengan penerangan obor dan lentera. Seingat Jono, desa Alas Randu tak seperti ini. Tapi logikanya masih mencoba untuk berbaik sangka. "Oh, lagi ada tontonan pertunjukan hajatan apa ini?" ucap Jono yang bermaksud untuk bertanya pada Pak Tua itu, yang ternyata sudah tidak ada di sampingnya. Astagfirullahaladzim, sentak Jono bersamaan dengan kambing-kambing yang kini mengembek panik di belakang. Jono pun melihat kanan kirinya dan ia pun akhirnya semakin menyadari perwujudan yang tidak lazim dari orang-orang yang berada di suasana mirip pasar itu. "Astagfirullahaladzim," kata Jono menyeret gemetar sembari menunduk menutupi wajahnya. Suara kaca mobilnya diketuk dari luar. Jono tetap menunduk, sedikit pun tak berani menendahkan kepalanya. Tangisnya mulai gemetar, sampai akhirnya ketukan itu hilang, yang berganti dengan tangan lembut yang menyentuh pundaknya. Le, kowe kenapa to Le?" Suaranya sangat Jono kenali, yang mana itu adalah suara ibunya. Sebenarnya ia tak begitu yakin, tapi ketika sentuhan di pundak itu mulai agak menggoyang-goyang tubuhnya, Jono pun akhirnya menegakkan kepalanya. Dan tentu saja itu adalah keputusan yang salah, karena apa yang dilihatnya kini adalah sosok wujud mengerikan. Ia mendesis dan berkata, "Singgahlah," kata yang terucap dari wujud mengerikan yang duduk di samping kemudi Jono itu. Jono terpaku mematung, pandangannya pun kian menggelap, dan ia pun tak sadarkan diri. Tapi semuanya belum berhenti. Entah berapa lama setelah itu, yang jelas Jono kembali terbangun, namun tidak berada di dalam mobilnya. Ia terbangun di tempat yang asing dan sama sekali tak pernah ia kenali. Tepatnya di sebuah rumah yang terbuat dari gedek.
Jono yang telah separuh bangkit dan beri rebahan itu kini terlihat menoleh dan menoleh di sekitarnya. Tapi otaknya seperti tengah memproses keganjilan itu. Jono juga tampak linglung dan bingung. Hingga tiba-tiba terdengarlah suara gamelan yang muncul bersamaan dengan suara riuh orang-orang yang sepertinya berada di luar rumah. Jika boleh digambarkan, suara riuh itu serupa dengan suasana sebuah pasar. Jono sempat memastikannya dengan menempelkan satu telinganya di sisi terdekat tembok bambu itu. Jono pun tersentak mundur, menjauh dari tembok bambu itu. Suara itu memang terdengar teramat sangat nyata baginya. Seketika, Jono pun langsung kembali meringkuk di tempat rebahannya tadi. Ia menguncup ketakutan menutupi wajahnya, hingga tiba-tiba di sela riuh gamelan dan ketakutannya yang tak tergambarkan itu, terdengar suara orang yang memanggilnya. Panjenengan harus pergi dari sini, Mas." Begitulah suara yang terdengar saat itu, membuat Jono lebih memilih untuk semakin meringkuk dan kian menutupi kedua telinganya. Tapi suara itu masih terus saja terdengar. Sampean harus pergi dari sini, Mas." Sangat tak karuan apa yang Jono rasakan saat itu. Rasa takut, sebal, dan penasaran seperti membaur menjadi satu. Sampean harus pergi dari sini, Mas." Terdengarlah lagi suara yang entah dari siapa dan dari mana itu, membuat Jono yang mulai agak merasa kesal itu memilih bangkit dan membuka matanya. Sampean harus pergi dari sini." Untuk sekian kali suara itu muncul lagi, yang mana hampir bersamaan dengan itu Jono yang baru saja membuka matanya sangat terkejut mendapati seseorang yang duduk di sampingnya. Seorang pria paruh baya yang sepertinya buta tengah duduk lesehan di dekatnya. Yang mana tak lama setelahnya pria itu pun bertanya ke Jono, yang pada intinya mempertanyakan kenapa Jono bisa berada di sini. "Ya sudah, ayo cepat ikutlah dengan saya," pinta pria buta itu yang ternyata hendak menolong Jono keluar dari tempat ini. Jono pun mengangguk akan pinta itu. Pria buta itu pun langsung bangkit meraih tangan Jono. Dan di titik ini, entah mengapa, Jono pun kembali tak sadarkan diri. Hingga singkatnya, Jono terbangun dalam suasana yang berbeda, yaitu di dalam mobilnya dengan langit yang cerah terang benderang. Mobil yang Jono kendarai itu berada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan pohon randu. Jono segera keluar dari kendaraan itu, memeriksa bak mobilnya dan hanya mendapati satu kambing yang masih berdiri, yang mana untuk 5 sisanya tampak bergelimpangan dan sudah kaku. Jono tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia pun hendak masuk ke dalam mobilnya agar segera keluar dari tempat ini. Namun, ia segera urung saat mendapati bahwa kendaraannya tak mungkin bisa dikeluarkan dari tempat ini. Semuanya terlihat di luar nalar. Mobil Jono terjebak oleh 4 pohon randu yang menghalangi dan mengunci bagian depan dan belakang. Jono yang syok pun akhirnya limbung. Beruntung saat itu, tepatnya di pagi hari, ada seorang petani yang kebetulan lewat dan mendapati hal itu. Tak lama kemudian warga pun berdatangan, disusul oleh para aparat. Meski kejadian ini bukanlah yang pertama kali di tempat itu, tapi semua orang tetap terheran-heran. Mobil Jono terjebak di tengah perkebunan pohon randu tanpa jejak. Bahkan untuk mengeluarkannya, mereka harus mengorbankan hampir lebih dari 10 pohon untuk membuat jalan. Jono yang seharusnya ke desa yang bernama Alas Randu malah terjebak di tempat yang benar-benar disebut Alas Randu, kebun randu secara harfiah. Warung kopi yang sempat Jono singgahi juga ternyata tidak ada. Karena di tempat di mana Jono mendapati warung, bahkan ia juga sempat memesan kopi itu, ternyata hanyalah sebuah pohon trembesi besar dengan akarnya yang menjalar sampai membuat gundukan di jalan aspalnya. Satu lagi fakta yang cukup mencengangkan, yakni tentang pria tua yang dipertemukan dengan Jono di warung kopi gaib itu. Ya, di dalam mobil, Jono sempat melihat pin nama yang bertuliskan Bondan.
dipin ke meja semacam PNS. Memang betul, di desa Alasrandu ada yang bernama Bondan, dan dia adalah sekdes, sekretaris desa Alasrandu tahun 60-an, yang mana fakta ngerinya Pak Bondan sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Kemunculan lelembut yang menyerupai Pak Bondan dengan baju mirip pegawai kelurahan di Tenggarai memang kerap terjadi di wilayah ini, yang mungkin siapapun dapat bertemu dengannya di kemudian hari, termasuk kalian.